Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel seputar market, channel yang membahas soal technical analysis. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ICT series, yaitu menguasai Judas Swing, teman-teman ya. Seni membaca manipulasi pasar. Strategi ini untuk akurasi entry maksimal dengan memanfaatkan manipulasi session high dan session low. So, kita lanjut saja. Menguasai Judas Swing atau seni membaca manipulasi pasar. Strategi untuk akurasi entry maksimal dengan memanfaatkan manipulasi session high dan session low, teman-teman. Nah, apa itu Judas Swing, teman-teman? Definisinya, pergerakan harga palsu atau false move atau fake out, teman-teman, yang sengaja diciptakan oleh institusi besar atau smart money di awal sesi perdagangan. Nah, tujuan manipulasi ini tuh apa, teman-teman? Untuk mengaktifkan stop loss retail atau trader, oke, stop hanya, dan memicu trader tipe breakout, teman-teman, untuk masuk ke arah yang salah pastinya. Kemudian hasil akhirnya, setelah likuiditas itu terkumpul, harga itu akan berbalik arah dengan cepat menuju arah pergerakan yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Mengapa disebut Judas? Nama Judas itu diambil dari karakter yang berkhianat. Di pasar ini adalah pergerakan yang mengkhianati analisis teknikal standar. Kemudian zona likuiditas. Institusi besar butuh yang namanya order kontras yang banyak untuk mengeksekusi posisi besar mereka. Mereka menciptakan Judas Swing karena area support and resistance kuat untuk memancing order tersebut, teman-teman. Prinsip utamanya apa? Harga itu harus bergerak ke arah yang salah dulu sebelum bisa bergerak ke arah yang sebenarnya, teman-teman. Karakteristik utama dan waktu terjadinya. Kapan dan di mana Judas Swing ini terjadi? Yang pertama, waktu krusialnya itu adalah paling sering terjadi di awal pembukaan sesi besar, khususnya di London Open atau menjebak Asia Session-nya, kemudian di New York Session, teman-teman, menjebak London Session, teman-teman. Target harganya, nah biasanya menembus high atau low dari sesi sebelumnya, itu misal menembus Asia high-nya, teman-teman. Kemudian ciri fisiknya apa? Pergerakan agresif, namun gagal bertahan lama atau rejection cepat. Seringkali meninggalkan shadow atau weak candlestick yang panjang, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, indikator sebagai pendukung entry. Gunakan indikator untuk membantu mapping di setiap sesi dan menggunakan indikator sebagai berikut, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, yang biasanya dipakai untuk melihat sebuah session high dan session low, itu biasanya menggunakan yang namanya ICT Kill Zone Pivot ya, teman-teman ya. Gunakan indikator untuk membantu untuk memudahkan metode teman-teman, bukan sebagai pembuat keputusan. Nah, kemudian ada langkah-langkah mengidentifikasi Judas Swing. Pertama, sesi Asia. Biarkan itu pasar bergerak kayak flat ataupun konsolidasi ya, teman-teman ya, di session Asianya. Kemudian tandai high dan low-nya, teman-teman. Jadi, di setiap pergerakan sesi, itu ada high dan low-nya. Misal Asia open, itu ada high-nya itu di mana, kemudian ada low-nya di mana. Kemudian langkah kedua adalah manipulasi London. Tunggu hingga London Open mendorong harga secara agresif menembus yang namanya batas Asia, high-nya atau low tersebut, teman-teman. Langkah ketiga, rejection atau MSB, teman-teman. Perhatikan apakah ada penolakan harga atau rejection di zona key level order block atau premium diskonnya. Kemudian diikuti oleh market structure shift atau MSS di lower time frame-nya. Bisa di M5, bisa di M1, teman-teman. Strategi entry dan manajemen resiko. Kapan kita bisa masuk untuk bisa melakukan entry position? Oke, masuk posisi itu hanya setelah harga terkonfirmasi gagal menembus area tersebut dan berbalik arah atau cari entry di fair value gap-nya atau FVG atau order block baru yang terbentuk setelah yang namanya market structure shift, teman-teman. Yang kedua ada yang namanya penempatan stop loss-nya. Bagaimana cara kita menempatkan sebuah stop loss kita? Itu diletakkan sedikit di atas atau di bawah ujung ekor wick atau sumbu, teman-teman. Terjauh dari Judas Swing tersebut. Untuk target profitnya adalah targetkan area likuiditas di sisi berlawanan, teman-teman. Jika teman-teman entry sell, oke, di Asia high, maka TP ada di Asia low, teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi contoh pada chart ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini adalah session Asianya, ini adalah Asia low-nya dan ini adalah Asia high-nya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat London Open dia hampir atau dia sudah nge-touch area Asia low-nya dan bisa teman-teman lihat di sini ada yang namanya MSS ya, teman-teman ya. Ada MSS dan teman-teman bisa entry di FVG-nya untuk menuju kemana? Menuju ke yang namanya Asia high-nya. Kemudian bisa teman-teman lihat lagi juga pada saat dia menjelang New York Session, oke, New York Session dia melakukan ekspansinya ke atas untuk menuju ke yang namanya Asia High-nya, teman-teman. Nah,
Kesimpulan dan golden rules ya teman-teman ya. Yang pertama, jangan pernah mengejar harga saat breakout agresif di menit-menit awal pembukaan sesi. Bisa jadi itu adalah sebuah Judas swing ya teman-teman. Kemudian yang kedua, gunakan indikator pengukur sesi, session indicator untuk mempermudah melihat visualisasi Asia atau London ataupun New York. Seperti contoh tadi saya menggunakan indikator ICT kill zone ya teman-teman ya. Nah, pesan utamanya, bersabarlah menjadi yang kedua atau wait and see teman-teman. Biarkan pasar itu menjebak trader lain dulu, baru kita masuk bersama smart money teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan Judas Swing. So, buat teman-teman yang pengen belajar teknikal bersama kita, bisa join di grup Telegram di Seputar Market. Saya Naufal dari Seputar Market, dan